Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimin al mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, beribu-ribu nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya yaitu adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan dan bisa merasakan bulan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Para pemirsa yang ada di rumah, di kesempatan Ramadan ini, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ada beberapa amalan atau perbuatan yang amalan tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ketika itu Ibnu Mas'ud berkata dan bertanya kepada Rasulullah, "Ana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ayyu amalin ahabbu ilallah?" Qala as-salatu ala waqtiha. Summa ayyun? Qala birrul walidain. Summa ayyun ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya aku bertanya kepada Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, ya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama yaitu adalah salat tepat pada waktunya. Ketika kita mendengar suara azan berkumandang, hendaknya kita bergegas memakai pakaian terbaik, lalu kita berwudu. Setelah itu kita melaksanakan salat untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang enggan melaksanakan salat, nauzubillah, atau meninggalkan salat. Dan kita jangan sampai termasuk orang-orang yang lalai. Karena orang-orang yang lalai itu adalah orang yang celaka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang kok bisa celaka orang yang salat? Yaitu adalah orang-orang yang lalai dari salatnya. Nah, jadi seperti itu. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, "Summa ayyun ya Rasulullah?" Lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, "Birrul walidain." Yang kedua yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kita sebagai anak hendaknya kita menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Ibu telah melahirkan kita, ibu telah mengandung, melahirkan kita, menyusui kita. Ya, dan kedua orang tua kita membesarkan kita sehingga kita menjadi orang yang sukses, sehingga kita menjadi orang yang berguna di masyarakat ataupun dimanapun. Jadi sepatutnya kita sebagai anak hendaknya kita menghormati serta berbakti kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, "Summa ayyun ya Rasulullah?" Lalu kemudian apa lagi ya Rasulullah? Dan Rasulullah pun menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Yang ketiga yaitu adalah berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali bentuk berjihad. Pastinya yang pertama itu kita berjihad untuk memerangi orang-orang kafir.
hendaknya kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad yang lain, ya kita belajar pun adalah termasuk orang-orang yang berjihad. Karena kita menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap orang muslim, entah itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Itulah amalan-amalan, ya beberapa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang ada di rumah, hendaknya kita di bulan ini ataupun di bulan-bulan selain Ramadan, hendaknya kita selalu meningkatkan ibadah kita, memperbaiki cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.